Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita akan membahas tentang salah satu sifat dari Allah Asmaul Husna, yakni Al-Basir. Ada yang tahu apa itu Al-Basir? Baik, Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Kalian tahu bahwasannya dalam hidup ini banyak hal yang kita lakukan, yang kita perbuat tanpa dilihat orang lain. Tapi tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan isi hati kita, niat getaran dalam dada kita, Allah pun tahu. Coba kalian renungkan, ketika kalian bersedekah, tidak ada orang yang tahu, teman-teman dekat kalian juga tidak ada melihat, tapi Allah tetap melihat, mencatatnya. Bahkan niat yang kalian sebelum bersedekah, Allah pun tahu. Nah, begitu pula ketika kalian sedang sendirian di kamar, di jalan, atau di tempat yang sepi, Allah tetap melihat kalian. Jadi tidak ada satupun tempat yang bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang mukmin yang sejati pasti ia akan merasakan yang namanya muraqabah. Apakah kalian tahu muraqabah itu apa? Jadi muraqabah itu adalah merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian juga tidak perlu berbuat baik untuk dilihatin orang, dan percuma kalau kalian berbuat dosa tanpa dilihat orang lain, karena Sang Maha melihat pasti selalu ada, selalu hadir. أيها الغراب الأسود غلب ولعذاب الآخرة أشد وأعظم. قل 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 أحد 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 بل اللات والعزى أحد أحد. Kisah seorang sahabat yang rela disiksa untuk mempertahankan keimanannya. Siapa lagi kalau bukan Bilal bin Rabah radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi SAW yang menjadi muazin pertama dalam Islam. Bilal bin Rabah adalah budak yang berasal dari Habasyah. Ia adalah budak dari seorang tokoh kafir Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Pada awal permulaan Islam di Mekah, ketika pengikut Nabi Muhammad SAW mengalami penindasan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy, dan salah satu yang menjadi korban ialah Bilal bin Rabah, yang dimana saat majikannya Umayyah bin Khalaf mengetahui akan keislaman Bilal bin Rabah, kemudian dia mengatakan, beraninya seorang budak yang rendah meninggalkan Tuhan berhala dan memilih agama tauhid. Karena dengan kemarahannya yang luar biasa, kemudian dia mencari Bilal bin Rabah. Akhirnya pada saat itu Bilal ditarik ke dalam padang pasir yang sangat panas, yang gersang, bahkan tidak ada pepohonan satupun. Bukan hanya itu, Bilal pada saat itu dicambuk dan juga ditindihi batu yang sangat besar. Dengan nada ancaman, Umayyah bin Khalaf berkata, "Wahai Bilal, ucapkanlah demi Lata dan Uzza, keluarlah engkau dari agama Muhammad." Lalu apa jawaban dari seorang sahabat yang memiliki iman yang kuat dan kokoh, dengan tubuh yang tersiksa, rasa sakit yang dialaminya, terdengar suara lirih dari mulut Bilal bin Rabah. Dia mengatakan, أحد أحد. suara ini bukan hanya perlawanan, tapi juga menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Karena ketika iman sudah tertanam kokoh dalam hati, maka tidak bisa dipadamkan oleh api, bahkan tidak bisa dibungkam oleh cambuk dan batu besar sekalipun. Lalu muncul pertanyaan bagi kita, bagaimana mungkin Bilal memiliki keimanan yang kuat seperti itu, yang dengan rasa sakit, penyiksaan yang luar biasa, dia mampu mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak lain karena Bilal bin Rabah memiliki iman yang sudah tertanam kuat dan kokoh dalam hatinya. Maka pada kesempatan ini kami akan membahas tentang tafsiran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25 yang kami
korelasikan dengan surat Al-Baqarah ayat 3 tentang keimanan dan amal soleh. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai dengan 25, yakni Allah berbicara tentang kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Dan jikalau diumpamakan, kalimat ini adalah seperti pohon yang baik. Nah, apa kalimat thayyibah itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sungguh sangat sederhana, tetapi kalimat ini memiliki makna kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, jikalau ditanam di dalam hati, maka kalimat ini akan menumbuhkan pohon yang sangat kokoh. Dan pohon kokoh ini ada 3 ciri utamanya. Yang pertama, thabitu wa far'uha. Akarnya menjulang ke dalam tanah dengan kuat. Yang kedua, wa far'uha fis sama. Batang-batangnya menjulang tinggi ke angkasa. Kemudian yang ketiga, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Menghasilkan buah yang memberikan manfaat setiap waktunya. Nah, para ulama memberikan perumpamaan seperti pohon kurma, yakni Islam dan iman, seperti pohon kurma. Muncul pertanyaan, jikalau kita menanam pohon kurma, apakah yang diharapkan? Apakah akarnya? Apakah buah? Apakah batangnya? Tentu yang kita harapkan adalah buahnya. Nah, seorang penanam kurma tidak akan memamerkan akarnya, tidak akan pernah menyombongkan batangnya. Tetapi apa? Ia ingin memetik buahnya. Nah, inilah diibaratkan dengan iman, teman-teman sekalian. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda menjelaskan, al-muslimu man salimal muslimun min lisani wal yadi. Seorang muslim adalah yang bisa mampu menyelamatkan muslim lainnya dari lisannya, dari tangannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah hasil buah dari akar dan juga batang. Buah tidak akan ada jikalau tanpa akar dan batang. Nah, jadi akar yang kuat akan menghasilkan perbuatan amal soleh yang kuat juga. Setelah batangnya kuat, maka akan menghasilkan buahnya juga. Nah, jikalau kita berbicara tentang iman, iman bukan hanya tentang keyakinan di dalam hati, bukan hanya ritual yang dipamerkan, tetapi apa? Iman Islam adalah tentang hal yang memberikan manfaat bagi orang yang banyak. Dan jikalau kita kaitkan dengan suratul Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam ayat ini memiliki korelasi dengan Ibrahim ayat 24 sampai dengan 25. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah keimanan, beriman kepada hal yang gaib yang dikorelasikan dengan akar. Nah, kemudian apa? Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Yang diibaratkan adalah amal soleh, perbuatannya yang batangnya menjulang ke langit. Dan yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang memberikan manfaat bagi orang yang banyak. Maka berbicara tentang Islam, Islam adalah agama yang universal, agama yang rahmatan lil alamin, yang memberikan manfaat bagi orang yang banyak. Zaman kita hari ini kezaliman di mana-mana. Kini zaman kita telah berganti, tapi batu-batu itu masih ada. Hanya saja dengan bentuk yang berbeda. Kezaliman merajalela, kekuasaan disalahgunakan untuk menindas yang lemah. Korupsi menjadi budaya. Kebenaran itu dikalahkan oleh uang. Pembunuhan, persekusi, fitnah dan kebohongan dipertontonkan tanpa malu. Dan nilai-nilai agama dianggap kolot. Kejujuran dianggap bodoh. Dan kebaikan sering dikalahkan oleh suara mayoritas yang sesat. Maka kita bertanya, apa yang bisa membuat kita tetap teguh dan lurus? Maka jawabannya adalah tetap iman. Kita butuh iman seperti Bilal. Kita butuh iman seperti akar yang menjulang ke dalam tanah. Kita butuh iman seperti akar
yang tegak dan kokoh. Dan kita harus menghadirkan buah, yaitu manfaat yang nyata dari Islam dalam bentuk kejujuran, akhlak, keadilan, dan keteguhan hati dalam menyuarakan kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan di dalam Al-Qur'an, kalimat yang baik seperti pohon yang baik, yaitu akarnya menjulang ke dalam tanah, cabangnya menjulang ke langit. Ia memberikan buah di setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Dan Allah menyebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah tentang orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Artinya, mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka tak melihatnya. Mereka yakin kepada yang gaib meskipun mereka belum menjalaninya. Dan mereka tetap menjalankan kebajikan meskipun di tengah dunia yang buruk. Maka sebagai penutup, iman adalah solusi, bukan sekedar simbol. Hari ini kita tidak sedang ditindih oleh batu seperti Bilal, tapi kita ditindih oleh sistem yang rusak, oleh opini publik yang sesat, oleh media yang memutarbalikkan fakta, dan juga tekanan arus yang kita harus mengikutinya meskipun itu salah. Maka kita harus seperti Bilal yang mengatakan ahad, ahad. Maka kita juga mengatakan dalam hati kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun kita masih ditindih oleh batu-batu di dunia.